Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kita cintai dan kita banggakan bersama Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Hakam Makki beserta keluarga besar Riyadul Jannah yang dikenal dengan Pondok Pesantren Al-Maduri, seluruh tamu undangan, santri, wali santri, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini mungkin sekali-sekalinya di sini ada haflah siang hari, ini kayaknya ini baru sekali. Biasanya malam. Biasanya malam, ini ditaruh di siang. Dalam kondisi hujan. Semoga ini membawa keberkahan buat kita semua. Anak-anakku sekalian dan para hadirin yang berbahagia, kita ini berada di tengah kawasan industri Jababeka, Jakarta. Enggak, Jababeka itu artinya apa? Apa? Jakarta, Bekasi, Kerawang. Ini adalah sebuah keadaan yang orang tidak bisa memilih atau menolak. Karena Jababeka ini adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi hampir seluruh Jababeka ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena tuntutan zaman. Ada yang produksi apa, ya karena tuntutan zamannya seperti itu. Sesuai dengan perkembangan manusia. Jadi manusia itu berkembang dan kebutuhannya berubah. Setiap prode kehidupan itu menghasilkan manusia yang berubah, lingkungan yang berubah, dan kebutuhan yang berubah. Itu pasti. Makanya Nabi pun berubah. Nabi berganti. Aturan hidup berubah. Aturan hidup berganti. Walaupun buminya masih sama, Tuhannya masih sama. Allah itu semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang, ini masih Allah yang sama. Bumi yang kita tempati semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang masih bumi yang sama. Tapi kenapa nabinya berubah, syariatnya berubah? Karena manusianya berubah. Jadi perubahan manusia ini adalah kunci kehidupan. Makanya kita ini baru saja mengalami perubahan hidup yang manusianya masih sama, tapi perubahan hidupnya sudah luar biasa. 10 tahun yang lalu kita masih ketemu koran. Sekarang orang udah nggak ketemu koran.
20 tahun yang lalu kita masih ketemu mesin ketik. Sekarang kita udah nggak ketemu mesin ketik. Tanya anak-anak itu yang kecil gitu, tunjukin mesin ketik, pasti dia nggak ngerti. Padahal baru 20 tahun yang lalu. Coba 20 tahun yang lalu mesin ketik orang tahu, padahal tulisan masih sama. ABCD belum berubah, 1, 2, 3 juga belum berubah. Bahasa juga belum berubah. Tapi manusia dan kebutuhannya yang berubah. Anak-anak yang mondok di pondok pesantren Riyadul Jannah adalah anak-anak hasil dari cinta dan kasih sayang orang tua. Cintanya masih sama, kasih sayangnya masih sama, tapi penghantar cinta dan kasih sayangnya berubah. 20 tahun yang lalu kita masih ketemu surat cinta dengan perangko dan kertas warna pink, kita masih ketemu. Kantor pos. Tiba-tiba sekarang kita udah nggak ketemu kantor pos, kita nggak ketemu filateli perangko, kita nggak ketemu lagi amplop dan surat cinta. Padahal cinta masih sama. Afrika tidak berubah. Dari dulu singa seperti itu. Dari dulu ular seperti itu. Tapi 20 tahun yang lalu untuk melihat singa di Afrika, kita masih menunggu flora dan fauna. Yang kadang kita tunggu seharian, yang datang Pak Harmoko. Singa masih sama, ular masih sama, dan benua Afrika tidak berubah tempatnya. Tapi kita tidak lagi melihat TVRI untuk menyiarkan flora dan fauna, tetapi kita ketemu internet dan kita ketemu handphone untuk melihat jarak yang jauh. Afrika masih sama, tapi manusianya berubah. Nah itulah. Maka kehidupan ini dinamis. Tuhannya masih sama. Allah dari dulu tidak pernah berubah. Makanya kadang kalau di bulan Ramadan kita itu patuh sekali sama Allah. Salah dikit takut kepada Allah. Padahal Allah yang kita takuti di bulan Ramadan adalah Allah yang sama saat kita lupakan di luar bulan Ramadan. Allah pernah menurunkan kitab sebelum Al-Quran. Allahnya masih sama, tapi kitab untuk manusianya berubah. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi? Sesungguhnya adalah terjadi karena manusia seiring waktu berubah. Makanya seiring waktu yang berubah ini, orang semakin banyak melakukan dinamisasi untuk apa? Melibatkan diri dalam urusan manusia. Jadi semua ini intinya itu di mana? Intinya adalah ada pada manusia sebagai pusat perputaran kehidupan dunia. Jadi manusia ini pusat perputaran kehidupan dunia. Maka manusia kok jauh dari urusan manusia, dia akan ditinggalkan oleh peradaban manusia. Karena hampir seluruh urusan di dunia ini adalah urusannya manusia. Karena apa? Karena urusan terbanyak di dunia ini adalah urusan manusia. Jadi jangan salah.
Jadi tidak ada urusan di dunia ini yang mengalahkan banyaknya urusannya manusia. Mau baik, mau buruk, yang disebut baik, yang disebut buruk, yang disebut jahat, yang disebut senang, yang disebut nggak senang, itu pasti nggak jauh dari urusan manusia. Mencuri itu sesuatu yang jahat, tapi pelakunya manusia, yang dicuri juga manusia. Atau dalam bahasa paling gampang, yang banyak tertuduh sebagai buaya adalah laki. Dasar kamu laki-laki buaya. Tapi laki-laki buaya juga hidup bersama perempuan buaya. Loh, jadi manusia ini urusannya luar biasa. Coba, yang menghukum manusia, yang dihukum juga manusia. Sementara Allah cuma mengatakan, kamu jangan lupa bahwa kamu nanti pulang, cuman itu Allah. Kamu jangan lupa kamu nanti itu pulang kembali kepadaku. Innalillahi wa inna ilaihi. Kamu akan pulang kepadaku. Dan itu terjadi di semua manusia, keyakinan pulang. Orang Islam yakini pulang kembali kepada Allah. Orang Nasrani kembali kepada Allah Bapa di surga. Orang Hindu kepada Sang Hyang Widi di Swarga Loka. Orang Buddha pulang kepada Sang Buddha di Nirwana. Orang Yahudi pulang kepada Yahweh di surga. Semua punya keyakinan pulang, dan Tuhan cuma minta itu. Kembali kamu kepadaku nanti. Tapi selebihnya kamu urus duniamu itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kalian pemimpin. Karena apa? Karena manusia ini paling rentan hidup di sini nih. Jadi nggak ada yang paling rentan hidup di sini selain manusia. Sapi itu lahir lepas hidup asal nggak ketemu manusia. Ketemu manusia malah mati. Ikan itu ditaruh di sungai, hidup berkembang biak, beranak pinak, nggak akan mati. Matinya kalau ketemu manusia. Ayo. Burung-burung di angkasa itu terbang sesukanya, senikmat-nikmatnya. Dia tidak pernah terganggu. Tapi begitu ada manusia, dia digoreng. Coba. Jadi artinya apa? Dunia ini sebenarnya kalau tanpa manusia itu normal. Jadi dunia dan seisinya ini nggak ada manusia, nggak apa-apa. Gunung tetap hijau tanpa manusia. Manusia datang ke gunung, gunungnya rusak. Laut tanpa manusia dia tetap akan membiru dengan ikannya. Tapi manusia datang, lautnya tercemar. Sungai-sungai. Mungkin sampean pernah tahu ada sebuah kota yang rusak karena manusia. Namanya Chernobyl. Sebuah kota yang terjadi hancur karena kebocoran nuklir di Rusia. Kota itu diramalkan 200 tahun lagi baru bisa didatangi makhluk hidup. Karena reaksi nuklirnya luar biasa, radiasinya nggak bisa Tapi begitu manusia nggak datang ke situ, sekarang Chernobyl menjadi kota paling hijau di Rusia. Keledai bisa hidup, burung bisa hidup, ikan-ikan berada di antara kubangan-kubangan air. Dia menjadi kota yang hijau, cuman manusianya masih takut ke situ, takut kena radiasi.
Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa manusia sesungguhnya adalah bukan penduduk bumi. Makanya manusia itu tidak berakhir di sini. Manusia akan pulang kembali kepada Allah. Yang asli sini ya sapi itu. Makanya dia survive di sini tanpa manusia. Katak itu tanpa manusia survive, lahir langsung lari. Tapi manusia karena bukan penduduk bumi, maka manusia ini rentan sekali adaptasinya. 9 bulan masih belum bisa beradaptasi. Masih mati ditaruh di pinggir jalan. Tapi kucing sudah beranak 100. Apalagi tikus, apalagi celeng. Wah, itu semuanya itu. Ini itu makhluk-makhluk selain. Nah, manusia ini suatu saat akan pulang ke langit ke-7. Ini langit 1 ini. Sama kalau pengen tahu, bumi ini berada di langit pertama. Langit paling rendah ini. Isinya langit bumi itu isinya 9 planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini satu aja seperti pelita yang digantung di arasnya Allah. Kazujat seperti pelita yang digantung-gantung itu. Nah, manusia harus keluar nanti dari sini itu. Menembus namanya black hole, lubang hitam. Untuk menembus ke langit satu karena dia dulu dari sana. Makanya manusia itu kalau mau menembus ke langit ke-1 harus mati. Mati itu apa? Dipisah lagi antara nyawa sama jasad. Karena karoserinya manusia ini nggak sanggup menembus langit. Jangankan tubuh yang lemah seperti ini. Gunung langit menembus atmosfer bumi, dari gunung-gunung angkasa masuk sini hancur menjadi meteor kecil. Apalagi kalau cuma model begini-begini ini. Nggak sanggup menembus atmosfer bumi. Makanya kalau orang mau kembali ke sana harus dilepas. Karena apa? Casingnya manusia ini nggak sanggup, karena casing itu buatan lokal. Casing ini produk lokal. Ini produk Bekasi, produk Madura kayak gini tuh. Dari apa? Dari nutfah makanan orang tuh. Tuh orang tuanya makan gitu. Makan apa saja. Nanti di saripati makanan yang jadi vitamin A diambil mata, yang vitamin C diambil kulit, yang vitamin K kalsium diambil oleh tulang. Nah, yang nggak berguna dikeluarkan lagi lewat hidung namanya umbel, yang nggak berguna dibuang lagi lewat belakang namanya tahu. Nah, yang diambil semua. Nah, saripati makanan manusia yang namanya zat hidup yang ada dalam setiap makanan. Karena Allah menciptakan kehidupan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu yang akhirnya jadi nutfah kehidupan. Nutfah itu dicampur di dalam sulbi orang tua untuk bikin casing masing-masing. Loh, makanya manusia itu casingnya itu dunia jadi segumpal darah, terus segumpal daging, habis itu terus dikasih nyawa, fanfukur ruh ditaruh, ditiup dari langit sana, sebelum diregister dulu di pusat datanya Allah. Allah punya pusat data di langit, namanya Lauhil Mahfuz. Itu harddisk besar, cloud kalau orang sekarang bilang. Yang orang Nasrani Yahudi menyebutnya tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Itu pusat data, itu cloud. Merupakan harddisk terbesarnya Allah. Dan Rasulullah pernah diajak ke situ untuk nengok ini loh, harddiskku. Manusia tak cateti di sini semua, tak daftar di sini semua. Baru kemudian manusia ruhaninya tak turunkan ke dunia untuk ditaruh di jasad. Sebelum tak turunkan, tak kasih paketan dulu. Ini istrinya paketan ini, rezekinya paketan sekian, nyawanya paketannya sekian. Kalau paketannya habis, kick, mati.
Nah itu terus ditaruh di jasad. Makanya agar manusia itu tahu nanti jalan pulang, dikasih bekal. Satu bekalnya adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah downloadan dari Lauhil Mahfuz, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu produk langit sana. Karena apa? Diperintah langsung oleh Allah. Makanya Al-Quran, sholat ini produk sana. Sementara begitu diturunkan ke sini, manusia ditaruh di dalam jasad itu dunia. Makanya dunia ini tidak bisa ditinggalkan oleh manusia, karena manusia butuh memperbesar jasadnya, butuh mengikat kehidupannya. Karena begitu dunia dilupakan oleh dia, jasad tidak lagi bisa mengikat ruhani, maka ruhani pasti akan rusak karena jasad tidak terurus. Makanya manusia tidak bisa meninggalkan urusan dunia karena tubuh ini dunia, tangan ini dunia, maka manusia nggak bisa menafikan dunianya tangan perempuan, karena dunia harus dihiasi dengan dunia, harus dikasih gelang, harus dikasih cincin, harus dikasih apa. Pantat ini dunia, dia harus dinikmatkan pada dunia. Makanya yang dunia ini menghasilkan produk-produk kehidupan untuk siapa? Untuk ngurus manusia yang dunia. Ada orang bikin kursi ngurus pantatnya manusia, sampai ada orang cuma ngurus nya manusia dok. Manusia diurus menghasilkan industri besar namanya industri pempes. Kotoran gigi manusia diurus menghasilkan pabrik odol, pabrik sikat gigi. Nggak bisa diurus menghasilkan pabrik dul kolak. Wah, ayo coba. Kuping gatel menghasilkan pabrik apa? Cotton bud. Manusia pengen anaknya jarang melahirkan pabrik alat kontrasepsi. Apa sekarang yang nggak ada urusan manusia? Ini sedotan ini diproduksi karena mulutnya manusia. Ayo. Ini apa? Tisu diproduksi karena keleknya manusia ini. Apa yang nggak ada untuk urusan? Coba saya mau nanya. Tenda ini diproduksi karena manusia biar nggak kehujanan. Mic diproduksi karena ini urusan kupingnya manusia. Saya mau nanya saya, dunia ini mana yang tidak untuk manusia? Kok tiba-tiba ada manusia mau memisahkan dari dunia itu? Mau apa? Kamu mau jadi sapi? Lah itu makanya kamu jangan sekali-sekali melihat dunia dengan sinis. Ambil sebanyak-banyaknya, ambil sekuat-kuatnya. Mau bikin pondok pesantren, kalau tidak punya tanah mau pakai apa? Tanah itu dunia. Ayo, agama ini berada di dunia. Makanya jangan sok-sokan jadi orang. Dunia itu milik bersama. Makanya agama yang diturunkan oleh Allah ke dunia nggak bisa dipisah dari dunia. Yang terbaik itu apa? Sholat. Tapi sholat itu nggak dipisah dari dunia, apa bisa? Nggak bisa. Karena sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Kiai ngurusi sholat, pabrik kain diurus Cina. Sampai Cina mau dimatiin semua, telanjang kamu. Ayo. Makanya yang waras melihat dunia. Wudhu itu sholat, wudhu itu agama, tapi wudhu pakai air. Wudhu diurus kiai, air diurus mas pion karena bikin pipa sama sanyo. Ayo, Al-Quran ini akhirat, tapi hurufnya diurus sama percetakan Al-Quran. Percetakan Al-Quran diurus bank, karena mesti utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Sholat itu akhirat, tapi masjidnya dunia, tanahnya diurus BPN,
pasir, besi dan apa batunya diurus PT Semen. Ayo, haji, kiai nyuruh haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Tapi kiai cuma bisa menghantarkan sampai ke depan pintu bank untuk bayar. Karena apa? Pilot tidak menerima uang ONH. Taruh bank dulu. Siapa yang nggak tahu? Kalau bank itu jaminannya adalah obligasi, obligasi terbesar dunia dikuasai oleh Bank Devisa New York, pemiliknya Rothschild Rockefeller, Yahudi. Begitu sudah bayar diantarkan ke bandara, kiai ngurus pakai apa tongkat Aladin, enggak, diurus sama Boeing dan Airbus. Itu perusahaan Yahudi yang membuat pesawat. Makanya kita nggak usah ribut, Yahudi matiin semua, renang kamu pergi haji. Kamu tahu kenapa kiai itu nggak sok-sokan, hancurkan Allah Akbar? Kenapa kiai nggak begitu? Karena kehidupan dunia bukan